Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 11, welcome back with me Miss Nisa. Dan hari ini kita sudah masuk pertemuan yang ke-10 untuk pelajaran bahasa Inggris. Materi kita hari ini adalah tentang understanding the main points of a conversation, yang berarti Miss bakal memberikan materi dalam bentuk listening. Jadi nanti Miss berikan audionya, silakan dipahami, dan ingat yang materi kita adalah understanding the main points of a conversation, memahami ide pokok dari sebuah percakapan. Nah, before I give you the audio, sebelum Miss berikan audionya, I'd like to give you some intermezzo. Yes, let's check it out. Jadi Miss bakal memberikan foto, beberapa foto, ada 5 foto yang akan Miss berikan, dan Miss pengen tahu nih kira-kira liburan seperti apa sih yang paling kalian suka ataupun yang paling kalian tidak suka. Let's check out the photos. So we have 5 photos here. Yes, Nah, oke. Jadi sudah ada 5 foto di sini. Yang mana sih menurut kalian yang paling kalian suka dan paling kalian gak suka? Kalau Miss pribadi, Miss lebih suka yang ini nih, yang ada di hotel. Lebih suka liburan tuh di hotel. Yang paling gak suka mungkin Miss paling gak suka mungkin ya yang ini sih. Ini apa sih, Miss? Kenapa mereka ramai banget? Mereka ada di truk, tapi di sini ada penutupnya lagi. Ini apa? Jadi supaya lebih paham lagi, Miss bakal berikan audio listening kepada kalian, dan mungkin kalian bisa lebih memikirkan kira-kira liburan mana sih yang lebih enak sama kalian atau yang paling kalian gak suka. So, silakan dengarkan audio listeningnya, di mana Miss bakal memberikan 6 short extracts, yang berarti ada 6 potongan singkat listening atau tema tentang percakapan tentang holiday, tentang liburan. Karena ada 6 tetapi gambarnya ada 5, jadi please kalian sesuaikan kira-kira yang mana sih dari 6 potongan itu yang sesuai dengan gambar-gambar ini. Ada 5 gambar. Silakan didengarkan sekarang. 1. So, how was your family cruise? Oh, it was okay. Pretty good, really. We all got on well most of the time. We didn't have any arguments. Well, not until the last day. And then I had a really big argument with my sister. It was stupid, really. I wanted to get off the ship and visit Naples, but my sister was tired and wanted to stay on the ship by the pool. She always does what she wants, and she doesn't think of other people. I had to go to Naples on my own with our parents. It was really boring. 2. I just don't think we should stay here. It's not a very nice campsite. I think we should go and find a youth hostel. A youth hostel? That's so boring. This is supposed to be an adventure. I know, and I really want to have an adventure, but putting a tent up in this weather is horrible. It's raining a bit, but we'll be lovely and warm in the tent. It's going to be more comfortable than a 3-star hotel, I promise. 3. Yes, can I help you? Yes, I booked a single room for 2 nights. My name's Baker. James Baker. Baker. Yes, here you are. 2 nights. Would you like breakfast? Oh, yes, please. That will be an extra £16. Oh, I thought it was included. Did you book online? Yes, I did. Oh, right. We have an online special offer at the moment. Your first breakfast is free, so you just need to pay for the second day. Can you fill in this form, please? 4. For today's ski update, we go over to Mark Eden in the French Alps. Thank you. Yes, I'm here in the wonderful French Alps beneath Mont Blanc. I'm in the village of Megève, one of the oldest ski resorts in the world. The weather is perfect today, but last week we had a few warm, rainy days when skiing was not much fun. But it's impossible to be disappointed with Megève. There are so many different things to do here. There are more than 90 restaurants and cafes. Fortunately, the rain has turned to snow. It's time to get out of the cafes and go skiing. 5. It's time to leave ordinary beach holidays behind and take a trip that you will remember for the rest of your life.
With Overland Tours, you will see the real world. Overland Tours believe that travelling is not only about the destination. The journey is an important part of the experience. Come with us on one of our overland buses and travel to places other travel companies don't reach. You will meet local people and learn about their culture. Our tour leaders will take care of you and make sure you have everything you need. Come and join an overland tour. You'll be in a small group, but we can guarantee that you'll have big experiences. Six. You're too young to go backpacking on your own. You've never been abroad before. You have no idea what to expect. You might not like it. You'll probably be lonely. And anything could happen. You could get ill, or somebody could steal your money. I know you want to get away and have new experiences, but I'd feel much happier if you were with friends. You could stay with your Auntie Margaret in Canada, or your pen friend in France. I just don't understand why you want to go trekking in Nepal on your own. Oke, your time is up. Jadi karena waktu sudah habis, mari kita perhatikan pelan-pelan apa aja sih yang dibahas dari tadi. Selama dari listening ada 6 potongan percakapan, potongan audio tentang liburan yang sudah Miss berikan kepada kalian barusan. Yang pertama adalah a cruise. Cruise itu adalah kapal pesiar. Itu temanya adalah berada di kapal pesiar di mana ada seorang adik yang suntuk dengan kakaknya karena si kakaknya nggak mau keluar dari kapal pesiarnya, jadi dia ngerasa bosan gitu. Jadi lokasinya ada di a cruise. And the gambar yang B itu adalah untuk potongan dari percakapan yang ke-6 yang terakhir, di mana ada seorang ibu yang takut kalau misalnya anak perempuannya trekking sendirian, mendaki sendirian gitu. Gambar yang ketiga yang C itu adalah an overland tour, potongan dari percakapan yang kelima. Itu lebih ngomongin iklan, brosur iklan gitu yang disampaikan, advertisement gitu, tentang an overland tour. Berarti mereka jalan-jalan menggunakan mobil seperti ini, kendaraan seperti ini bersama banyak orang gitu. Untuk gambar yang keempat, as you know, ini adalah gambar orang yang lagi berselancar, berseluncur, skiing, di mana itu daerah yang disebutin daerah Eropa, Mijif, if I'm not mistaken. And the last one, we have a city break sebagai bagian dari hotel. Jadi karena city break di sini berhubungan dengan hotel, di situ ngebahas apa sih Miss? Ngebahas percakapan yang tadi adalah tentang ada seorang pria yang ngomong dengan pihak informasi seperti itu tentang sarapan yang dia dapatkan tuh kira-kira untuk berapa hari gitu. Ternyata hanya 1 hari gitu. Jadi silahkan dipahami. Ya, sudah dapat nih yang mana yang liburan yang paling enak buat kalian? Kira-kira yang mana? Sudah dapat bayangannya? Ini hanya intermezzo, mudah-mudahan bisa dipahami karena now it's time for your lesson. Dimana kita ngebahas hari ini adalah understanding the main points of a conversation, memahami ide pokok dari sebuah percakapan. Karena kita ngebahas listening, membahas kemampuan mendengarkan, that's why Miss berikan informasi bahwa listening itu adalah salah satu kemampuan, 4 kemampuan utama yang diajarkan di kelas bahasa Inggris. 4, apa aja Miss? Listening 1, yang kedua kita punya speaking, writing, dan juga reading. Disebutkan di sini bahwa listening is a receptive skill. Receptive skill itu berarti kemampuan menerima. Kemampuan menerimanya selain listening kita juga punya reading. Sedangkan writing dan speaking kemampuan untuk membuat atau productive skill seperti itu. Jadi kalau misalnya listening sama reading kan kalian menerima informasi nih. Listening dan reading kalian menerima informasi, sedangkan speaking and writing kalian menyampaikan informasi, memberikan informasi. Seperti itu, berbicara, menulis adalah memberikan informasi. Ingat kita fokus dengan listening skill. So, yang mau Miss bahas selanjutnya adalah types of listening skill. Kemampuan mendengarkan itu ada beberapa jenisnya. Ada 3 jenis yang disampaikan di sini. Yang pertama, listening for gist, yang berarti kalian mendengarkan supaya memahami ide pokok dari teksnya. Sama dong seperti yang kita sampaikan kali ini. Jadi kalian mendengarkan untuk memahami ide pokok dari teks yang disampaikan tadi. Berbeda dengan listening for specific information, kalian hanya mencari tahu specific details. Jadi ada keyword yang pengen didapetin itu apa? Kita sebut sebagai specific
information. And the last one, listening for detailed understanding. Kalian pengen memahami informasi secara keseluruhan dari teks yang tersedia. Itu untuk jenis yang ketiga. Ingat, berarti kita sebut materi kita hari ini masuk ke dalam listening for GIS. Selesai dengan jenis-jenis listening skill, Miss ingin membagikan tips atau saran gimana sih supaya mengimprove kemampuan kalian dalam listening. Seperti apa, Miss? Ada 3 bagian. Yang pertama, sebelum kalian mendengarkan, make sure kalian punya bayangan topik dari teks yang akan didengarkan. Kalau tadi kan ngomongin liburan, oh berarti liburan, ada liburan apa aja nih yang punya bayangan di bayangan kalian tentang ke pantai, ke gunung, atau ternyata cuman berdiam diri di dalam rumah itu termasuk dalam liburan. Itu termasuk bagian dari topik, memikirkan topik apa aja yang bakal kalian dengarkan. Next, yang kedua yang bisa dilakukan adalah jika ternyata nantinya ada tugas, pahami juga apakah kalian memahami teks tersebut, tugas tersebut bisa dipahami atau enggak gitu. Karena nanti saat mendengarkan, yang bisa kalian lakukan adalah kalian kan perlu memahami nih teksnya itu seperti apa. Jadi kalau ternyata kalian nggak paham dengan beberapa kata, beberapa vocabulary yang tersedia, nggak usah pening kali. It is not necessary to understand every single word. Nggak perlu dipahami semuanya, nak. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang kurang dipahami dari kalimat-kalimat tersebut, vocabulary yang kurang dipahami, kalian bisa memikirkan itu, coba difikirkan dari konteks yang lain yang berhubungan dengan informasi tersebut, disesuaikan dengan konteksnya. Dan fokus on keywords and facts, fokus dengan kata kunci dan faktanya. Ingat, liburan berarti tadi, atau misalnya ada ngomongin hotel, ngomongin ski gitu. Ada before dan juga pastinya ada after. Nah, setelah mendengarkan listening, setelah mendengarkan audio listeningnya tadi, kalian paham nggak sih dengan main points-nya? Paham nggak dengan ide pokok yang disampaikan dari tadi, dari listening audionya? Karena ada 6, berarti ada 6 ide pokok yang perlu dipahami, gitu kan? Dan apakah kalian sudah, kalau ternyata tadi kan ada tugas nih, kalau ternyata ada tugas, sudah belum menyelesaikan tugas tersebut dengan benar? Kalau belum, coba dipahami kembali, diulangi lagi audionya, gitu. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat, karena saatnya untuk assignment kalian untuk kelas 11 di materi kita yang ke-10. Dimana, as usual, sebagai bagian dari e-learning SMA Namira, please kalian ikuti arahan yang akan disampaikan di grup WhatsApp, mulai dari tugas dan pengumpulan tugasnya seperti apa. Silakan dipahami benar-benar, dan sekian untuk hari ini. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!